Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد. Hadirin sahabat pesantren online, santri online yang menyimak pelajaran review kitab yang keempat ini, yaitu Al-Muyassar fil Af'ali wal Asma'i wal Ahrufi, yang saya beri judul di dalam video Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid kedua, karya Al-Ustad Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi rahimahullahu. Semoga Allah menjadikan buku ini amalan soleh untuk beliau, melapangkan beliau di alam kuburnya, dan menjadikan ilmu beliau ini bermanfaat dan kita mengambil manfaat dari karya beliau. Kita akan melanjutkan pembahasan dan insya Allah ini sesi terakhir, bagian keempat. Bagian keempat dari review Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid kedua. Kita sudah membahas tentang fi'il amr al-mu'akkad binuni taukid. Kita masuk ke al-mu'rab wal mabni. Mu'rab dan mabni di dalam pembahasan fi'il. Kita sedang membahas pembahasan fi'il. Kita sedang membahas pembahasan fi'il. Nah, ini fi'il. Sekarang membahas al-mu'rab wal mabni. Al-fi'lul mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang akhir fi'il tersebut itu berubah harokatnya, disebabkan oleh dimasuki amil. Perubahan itu bisa perubahan dengan harokat atau ada perubahan dari segi misalkan ada huruf yang terbuang. Kita lihat yakfuru. Begitu dimasuki oleh amil, ambilnya nawasib, dia jadi membacanya lan yakfuro. Begitu dimasuki oleh amil jawazim, dibacanya lam yakfur. Wal fi'lul mabniyu, adapun fi'il mabni huwa ma lam yataghayyar yatagayyaru, begitu, lam yataghayyar. Yaitu fi'il yang akhir, yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Akhiruhu, akhirnya, bisa babi dukhulil amili, disebabkan oleh amil. Contohnya yashkurna. Yashkurna itu fi'il mudhari untuk muannas, jama' muannas ghaib. Begitu dimasuki, karena ada nun niswah di situ. Begitu dimasuki oleh amil nawasib, maka kita bacanya lan yashkurna. Tidak ada perubahan secara kita harokat atau bentuk kalimatnya. Begitu dimasuki oleh amil jawazim, bacanya tetap lam yashkurna. Wal mabniyu minal af'ali hiya wal madhi. Jadi al mabni minal af'al, fi'il yang mabni itu adalah al-madhi fi'il amadi, wal amr wal amru dan fi'il amar, wal mudhari wal muttasilu binuni taukidi wa nunil inasi, dan fi'il mudhari yang dimasuki oleh nun taukid dan nun inas. Yang tadi nun taukid, ini nun taukid, itu tetap bacanya begitu.
ada nun inas. Binaul af'ali. Kita masuk kepada binaul af'al. Binaul madhi. Fi'il madhi itu dimabni terhadap satu mabniun alal fathi, dimabni terhadap fathah. Contohnya dahaba. 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 Itu masih fathah karena alifnya itu adalah dhamir muannas. Dhamir tasniyah. Dahabat itu masih terhadap fathah. Taknya itu dhamir. Taknya itu ciri muannas. Ciri muannas. Yang kedua mabniun ala dhammi. Nah, ini pembahasan lain. Jadi kita tambahan lagi, kita di dalam jurmiyah disebutnya itu semua fi'il madhi dimabni terhadap fathah. Jadi kalau dalam pembahasan jurmiyah, kalaupun dahabu itu adalah mabni ala fathah. Begitu juga di dalam kitab Al-Ustadz Dzulqarnain, yang bisa baca kitab Gundul itu tetap mabni ala fathah. Hanya saja dahabu tidak dibaca dahaba u. Itu katanya lil munasibah. Tapi di sini langsung dikelompokkan jadi 3. Dan kita mengikuti sini ya sekarang. Untuk sekarang kita mengikuti sini kitab yang kita baca. Yang kedua mabniun ala dhammi, dimabni terhadap dhammah. Contohnya dahabu. Bu-nya itu dhammah. Ya sudah, fi'il madhinya mabni ala dhammah. Yang ketiga mabniun ala sukuni, dimabni terhadap sukun. Contohnya dahabtu. Ba-nya sukun berarti mabni ala sukun. Dahabna, dahabtu. Begitu. Tidak perlu ribut, yang penting kita jangan salah baca. Yang kedua binaul amri. Fi'il amr itu dimabni terhadap 4 bentuk di sini. 1 mabniun ala sukuni, dimabni terhadap sukun. Contohnya usjud, dalnya sukun. Yang kedua mabniun alal fathi, dimabni terhadap fathah. Contohnya usjudanna. Ini fi'il amr yang termasuki oleh nun taukid, di sini sakilah, itu mabni alal fathah. Yang ketiga mabniun ala hadfin nuni, dimabni terhadap membuang nun. Contohnya usjuda. Ini untuk fi'il amr dari af'alul khamsah. Usjudu. Begitu. Yang keempat mabniun ala hadfil akhiri, dimabni terhadap membuang huruf akhir. Contohnya ud'u. Ini untuk fi'il mu'tal akhir. Irmi, yang membuang ya. Ikhsha, membuang alif. Yang ketiga binaul mudhari'i, binanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabniun ala sukuni, mabni terhadap sukun. Bila mana apa? Bila mana berjumpa dengan nun nisbah. Contohnya yasjudna, tasjudna. Na-nya itu nun nisbah, maka sebelum nun nisbah tersebut dia harus disukun. Yang berikutnya mabniun alal fathi, dimabni terhadap fathah kalau dia itu berjumpa dengan nun taukid. Ini sakilah atau khafifah. Contohnya yasjudanna, dalnya harus dibaca fathah. Tasjudanna gitu. Gak boleh yasjudna. Yasjud. Jadi harus baca fathah. Ini jadi fi'il mudhari' mabninya itu hanya 1. Maksudnya di sini ini nomornya cuma 1, tapi ini 2. Dia mabni terhadap sukun dan dia mabni terhadap fathah. Baik. Mabninya begitu. Kenapa? Karena berjumpa nun nisa atau nun taukid. Kita masuk ahruful af'ali. Huruf salah. I'rabul af'ali, salah baca. I'rabul af'ali, i'rab fi'il. I'rabul fi'il. Berarti ini pembahasannya sudah Nah, pembahasan yang marfu, mansub sama mansub, marfu, mansub sama majzub. Jadi i'rabul fi'il ini pembahasan di sini. Jadi fi'il ini terbagi ke dalam
Yang terakhir ini marfu, mansub, dan majzum. Nih, marfu, mansub, dan majzum. Makanya kita langsung di sini i'rabul af'ali. I'rab fi'il itu ada al-af'al itu fi'il itu ada marfu, ada mansub, ada majzum. Kita contoh fi'il mudhari al-mudhari'us sahihul akhir. Sahihul akhiru, fi'il mudhari yang sahih akhirnya itu dalam keadaan marfu itu dengan cirinya dhammah. Contohnya yaktubu. Dengan mansub itu cirinya fathah, contohnya lan yaktuba. Dalam keadaan majzum cirinya sukun, contohnya lam yaktub. Yang kedua af'alul khamsah. Af'alul khamsah dalam keadaan marfu cirinya itu adalah adanya nun, subutun nun, contohnya yaktubani. Dalam keadaan mansub cirinya itu adalah hadfun nun, contohnya lan yaktuba. Dalam keadaan majzum cirinya itu hadfun nun, contohnya lam yaktuba. Sekarang al-mudhari al-mu'talul akhir. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir itu tergantung huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya alif, contohnya yarda, maka dalam keadaan marfu itu cirinya itu dhammah muqaddarah, yarda. Dalam keadaan mansub cirinya itu fathah muqaddarah, lan yarda. Dalam keadaan majzum cirinya itu adalah hadful akhirih. Ya contohnya lam yarda, membuang alifnya. Kalau dia akhir huruf tersebut wawu, maka dalam keadaan rafa cirinya itu adalah dhammah muqaddarah. Contohnya yad'u, wawunya itu ditakdir dhammah tapi tidak diharkatan, tidak dibaca yad'u, tidak, bacanya yad'u. Dalam keadaan mansub dibaca baru fathah dhahirah atau fathah lan yad'uwa. Dan dalam keadaan majzum cirinya itu dengan membuang huruf ilatnya yaitu wawunya lam yad'u. Jadi perhatikan, adapun kalau fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu adalah ya, huruf ilat, dalam keadaan marfu cirinya itu dhammah muqaddarah, yahdi. Dalam keadaan mansub fathah muqaddarah, lan yahdiya. Dan dalam keadaan majzum cirinya lam, membuang huruf ilat, lam yahdi. Perhatikan. Jadi dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir dalam keadaan majzum semuanya membuang huruf akhir. Dalam keadaan rafa semuanya muqaddarah, dhammah muqaddarah. Tapi hanya untuk fi'il mudhari' yang huruf akhirnya wawu dan ya dalam keadaan mansub saja yang menggunakan fathah dhahir. Baik. Kita lanjut. Kita bukanya begini. Nah, al-adawatun nasibah. Apa adawat nasibah atau amil nawasib itu apa aja? Yunsobu, bacanya begitu. Ini karena tidak ada harokatan, jadi kita itu dikira-kira pakai baca gimana? Begitu caranya. Ini huruf kita gundul. Jadi kita sudah harus mulai belajar ini gimana caranya. Nah, ini yunsobu. Ini kenapa dibaca yunsobu? Ya, kita dijadikan naibul fa'il gitu. Jadi jadikan fi'ilnya maju, langsung dipraktekkan. Yunsobu, bukan yansibu, dibacanya yunsobu, dhammah awalnya, fathah sebelum akhirnya. Begitu langsung kita praktekkan. Yunsobu dinasob. Apa al-mudhari'u? Fi'il mudhari' idza sabaqathu, bila mana fi'il mudhari' itu didahului oleh ihda adawatil nasibati, salah satu dari adawat an-nasibat.
Jadi kalau ada salah satu dari adawat an-nasibat mendahului fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu harus dibaca nasab. Wahya, dan adawat nasibat itu atau disebut amil nawasib itu satu an. Jadi kalau ada an masuk dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari harus dibaca nasab. Apaan? Wahya harfun masdariyatun. Jadi an itu adalah huruf masdariyah. Wa nasbun, an sendiri huruf nasab. Wastiqbalun, huruf istiqbal. Jadi menunjukkan istiqbal masa yang akan datang. Contohnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridullahu yuridullahu, Allah yuridu, fi'ilnya itu yuridu, menghendaki, fa'ilnya Allah, Allahu, Allah ayyukhaffifa, ini maf'ulnya, untuk memudah, meringankan ankum dari kamu. Jadi yukhaffifa ini fi'il mudhari, asalnya yukhaffifu, dimansub dengan adanya adawatun nasibah yaitu an. Amal nawasib. Yukhaffifanya itu istiqbal. Baik, ini ada bacanya an. Kebacanya ya. An mukhaffafatun. Coba ini bacanya. Ini pembagian sini. Ada an mukhaffafah atas sakilah. Kita boleh bacanya. Idza waqa'at ba'dama yadullu 'alal yakini fahiya mukhaffafatun min anna. Wal fi'lu ba'daha marfu'un. Nah, kita coba lihat. Ini kalau ini enggak kebaca, ini apa maksudnya? Ini kita membayangkan ada an mukhaffafah atas sakilah. Coba lihat. Idza waqa'at, kalau ada an, adanya itu terjadinya ba'dama yadullu 'alal yakini. Jadi kalau ada an, bentuknya an, tapi terjadinya itu setelah sesuatu yang yadullu 'alal yakini, menunjukkan al yakin, maka an tersebut fahiya mukhaffafatun min anna, dia itu mukhaffafah, ditakhfif, diringankan dari anna. Jadi kalau ada an terjadi setelah sesuatu yang menunjukkan yakin, maka an tersebut bukan amil nawasib, tapi an tersebut adalah takhfif dari anna. Anna itu huruf litaukid. Maka kalau ada an tersebut tidak menasab fi'il, makanya wal fi'lu ba'daha marfu'un, maka fi'il setelah an tersebut harus dibaca rafa. Contohnya gini. Afala yarawna an la yarji'u ilaihim qaulan. Perhatikan. Afala yarawna, apakah mereka tidak memperhatikan an, bahwasanya, nah an ini bukan amil nawasib. Ini an sini adalah takhfif dari anna. Asalnya itu ay annahu. Makanya afala yarawna annahu. Nah, begitu asalnya la yarji'u. Yarji'unya tidak boleh dibaca nasab. Dibaca la yarji'u, itu dibacanya la yarji'u ilaihim qaula. Kenapa? Karena an di sini adalah takhfif dari anna. Yang kedua, idza waqa'at ba'dama yadullu 'ala dhanni aw shibhihi. Nah, gimana kalau an itu terjadinya itu setelah sesuatu yang menunjukkan dhon atau shibih dhon, menyerupai dhon? Satu, maka jaza antakuna
nasibatun lil mudhari, maka annya boleh dijadikan nasibah, adawat nasibah untuk mudhari. Contohnya wahasibu. Wahasibu ini adalah syibeh dari don. Wahasibu alla takuna fitnatun. Wahasibu, dan mereka menyangka alla takuna, bahwasanya tidak ada fitnah. Mereka menyangka tidak ada fitnah. Maka ini boleh dibaca nasab. Kenapa? Karena an ini dianggap sebagai nasibah. Yang kedua, boleh juga wajaza antakuna mukhaffafatun minal musyaddadati. Boleh juga an itu dianggap sebagai mukhaffafah dari yang musyaddadah, maksudnya dari anna. Jadi an itu adalah ditakhfif dari anna. Contohnya mislu wahasibu an la takunu fitnatun. Berarti tidak dibaca takuna. Kenapa? Annanya dari anna wahasibu anna. Sesungguhnya ini anna, jadi bisa jadi annahu. Sesungguhnya mereka menyangka annahu, sesungguhnya la takunu fitnatun. Begitu. Ada annahu. Ya kalau gini boleh, makanya la takunu dibacanya begitu. Kita masuk. Wa idza, ini udah tambahan ini. Ini tambahan, ini di dalam jurmiyah tidak ada. Ini tambahan. Makanya kita menambah saja ke dalam menambah wawasan. Wa idza kanat masbuqatan biqad wasini wa saufa tu'ayyanu ar-rafu. Nah, ini ada. Ini ada juga di dalam qutrun nada. Nanti kita baca sebagai tambahan karena dalam jurmiyah enggak ada. Wa idza kanat, bila mana, wa idza kanat, bila mana annya itu masbuqatan biqad, didahului dengan qad wasin wasaufa, atau sin atau saufa, maka tu'ayyanu ar-rafu, dita'yin rafa. Jadi rafanya harus dibaca rafa. Contohnya ya, wa idza kanat masbuqatan biqad wasini wasaufa. Bila mana, ini maksudnya fi'il mudhari'nya itu didahului dengan qad atau sin atau saufa, maka tu'ayyanu ar-rafu, harus dita'yin rafanya. Contohnya ya, alima an sayakunu minkum mardo. Contohnya ini alima an, ini dalam surah Al-Muzammil. Alima an, Allah mengetahui bahwa sayakunu, ada sin di situ. Yakununya itu fi'il mudhari dimahuli dengan sin, maka itu harus ditakyin, harus dibaca rafa. Sayakunu minkum marbo, tidak baca sayakuna. Nah, kenapa? Padahal ada an sini karena ada sin. Dan di dalam qatrun nada disebutnya itu ya karena ada alima juga. Nanti dibahas di sini, kita akan masuk sekali yang tambah. Ini dalam qatrun nada. Qatrun nada di sini ada pembahasan. Nah, kita perhatikannya. Tambahan. Di dalam film qatrun nada itu ada di sini. Sebentar. Ini ada juga. Nih di sini. Kalau di dalam film qatrun nada disebut malam tusbak bi ilmin. Nah, jadi annya itu al masdariyah dhahirah. Contohnya ayyakira malam tusbak bi ilmin. Sepanjang tidak didahului dengan kata ilmin. Jadi kalau di sini disebut yang menyebabkan dia dibaca rofaknya itu bukan sinnya kalau di sini, tapi ada alimanya. Ada alimanya.
Baik. Kita lanjut ini tambahan. Jadi kalau di sini disebut karena ada sin. Nah, kalau di situ kadang ada alima, ada ilmin, ada pengetahuan. Alima, nah ada alima ini maka bacanya sayakunu. Baik. Itu tambahan ilmu. Ada perbedaan pandangan gak masalah. Perbedaan cara memandang tidak masalah, yang penting bacanya begitu. Yang kedua lan wahya harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin. Jadi lan itu adalah huruf nafyi sekaligus huruf nasab dan huruf istiqbal. Contohnya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna. Apa? Asalnya tanaluna jamak. Dia tersamuk masuk af'alul khamsah mukhatabah. Lan tanaluna. Asalnya tanaluna, begitu masuk lan jadi lan tanalu, kalian tidak akan memperoleh albirra terhadap kebaikan yang sempurna hatta tunfiku, kecuali kalian berinfak mimma tuhibbuna, dari apa-apa yang kalian senang. Yang ketiga idan itu wahiyah harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Jadi idan itu adalah huruf untuk jawab, jaza balasan, nasab dan istiqbal. Dan untuk yang akan datang. Contohnya idan tanjaha, sebentar. Najahayan jahu, tanjahu. Asalnya tanjahu. Begitu ada kata idan menjadi dibaca nasab. Idan tanjaha. Jawaban sebagai jawaban liman qala sa'ajtahidu. Nah, ada orang bicara gini, sa'ajtahidu, saya akan sungguh-sungguh. Maka kita jawab idan tanjaha. Idan tanjaha. Kalau begitu bahasanya gitu, dalam bahasa kita mungkin begitu. Kalau dengan demikian atau kalau begitu kamu akan lulus, begitu. Idan tanjaha. Ini pendekatan terjemah. Yang benarnya ya begitu. Kita kira-kira dengan bahasa kitanya gimana. Yang keempat kai. Kai ini alasan. Wahiyah harfun masdariyatun atau harfu masdariyatin wa nasbin wastiqbalin. Jadi kai itu harf masdariyah, nasab dan istiqbal. Contoh jitu likai ata'allama. Jadi asalnya itu at-ta'allama yata'allamu ata'allamu. Jadi fi'il mudhari untuk kepada orang yang berbicara, ata'allamu. Begitu kita mengatakan kai, maka bacanya kai ata'allama. Jitu, saya datang, li kai ata'allama, supaya saya belajar. Fata'wilu, takwilnya gini, jitu litta'allumi. Sama dengan kalimatnya saya datang untuk belajar. Jadi kai dan lam kai sama. Wat lam kai. Waktu sama lam ta'wil aidon. Lam kai itu disebut juga lam ta'lil. Untuk alasan, contohnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi. Dan telah kami turunkan ilaika kepada engkau Muhammad adzikra Al-Quran litubayyina. Nah ini alasannya. Kenapa diturunkan? Alasannya litubayyina, supaya kamu menjelaskannya linnasi, terhadap manusia. Jadi Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran supaya dijelaskan kepada manusia. Kalau saja tidak untuk dijelaskan ya tidak diturunkan. Tapi Nabi Muhammad diperintahkan menjelaskan Al-Quran. Maka menjelaskan Al-Quran itu adalah alasan diturunkannya Al-Quran. Ini kita perhatikan ya. Ada 6, 7, 8, 9 adalah al-waw wal-fa'u wa summa wa'u al-atifani. Al-a
al-atifatu. Ini bahasanya al-atifat. Misal la tarum ilman wa tatrukat ta'aba. Nah, la tarum ilman wa tatrukat ta'aba katanya. Nah, ini kalau dalam jurmiyah pembahasan ini bukan atifat ya. Jadi yang bahasa dalam jurmiyah itu jawab dengan wawu, fa atau au. Wal jawab. Makanya ada di sini mur wanha wa'rid, mur wadu wanha wa'rid lihadhihimu tamana warju kadakan nafyu qad kamula. Mur wadu wanha, mur wadu wanha wasal wa'rid lihadhihimu tamanna warju kadakan nafyu qad kamula. Nah, ini kalau di dalam pembahasan jurmiyah ini rada agak-agak muskilah kalau kita menyebutnya sebagai atof, karena adanya di situ jawab. Dalam jurmiyah itu wal jawabu bil fa'i wal wawi wa adanya pembahasannya begitu. An walan wa idan wa kai walam walamul juhudi. Ini belum ada walamul juhud. Wa hatta, di sini ada hatta wal jamul juhud. Wa hatta wal jawabu bil fa', ini di sini. Jawabnya di sini. Tapi di sini pak wal waw wa nah, adanya di sini ternyata. Ini adalah al waw wal fa'u wa thumma wa au al atifat. Disimak bilangnya atop katanya. Karena di sini atifat. Wah, kita lewat dulu. Ini lewat yang di sini dulu. Kenapa atofat dimasukin nasib? Jadi kita ini lewat dulu. Contohnya laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtuba. Sungguh saya berkeinginan an amuro untuk saya perintahkan bihatabin. Dengan hatabin itu ya kayu ya. Fayahtuba. Kayu bakar gitu. Fayahtuba. Nah, ini fa-nya di sini. Kalau disebut al-tab kita enggak ini. Kalau jawab mungkin. Tapi yang kita pembahasannya jawab. Kenapa dalam jurmiyah itu kita rujukannya ke jurmiyah. Ini tambahan ke dalam jurmiyah. An walan wa idan wa kai walam kai walamul juhudi wa hatta wal jawabil fa wa wa. Jadi kita masuk situ. Kalau ada yang kita kurang paham ya kita dikompromikan. Yardo al jubanu bil hawa'i thumma yuslima. Baik. Maka li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Maka li basharin an yukallimah, oke, ya kulima illa wahyan, kecuali wahyu aw yursila, ini perbahasan yursila atau yursila. Nah, beliau membahasnya bahwa di sini au-nya di sini au yursila li basharin. Nah, ini karena diatop. Oh, jadi beliau maksudnya itu kenapa? Karena diatop terhadap mansub, maka dia dibaca fathah. Itu kali. Jadi ada waw, fau, tsumma atau au yang atifat. Ini kita mulai jelas. Maka dia ikut nasab juga karena diatop. Jadi karena pembahasan atop atau itu boleh juga di dalam jurmiyah ada pembahasan atop, bahwa atop juga masuk ke dalam fiil. Maka beliau masukkan di sini pembahasan atop, bahkan menjadi menawasib juga. Contohnya kalau dia di sini diatop terhadap an, maka dia ini harus ikut nasab. Begitu. Memang ini pembahasan di dalam atop.
Karena di jurmiyah yang disebut nawasib dia tidak masukin atop, tapi ada dia pembahasan atop bahwa atop sendiri itu masuk di dalam fiil. Nah, beliau dimasukin di sini. Baik. Fahadihi, nah bisa fil haqiqati mansubatun bi an mudmarrah jawazan. Maka ini dalam hakikatnya itu dinasab dengan an mudmarrah jawazan. Jadi ini ada an mudmarrah sesungguhnya au an yursila. Nah, di situ. Jadi karena dia mentakdirkan ada an, maka sesungguhnya yang menansub itu adalah an. Dan di sini an itu adat nawasib. Baik. Al mansubatu bi an mudmarrah wujuban. Ada ini an mansubah, ada jawab, boleh dipakai an lagi, tapi di sini ada al mansubat yang dinasab dengan an mudmarrah wujuban. Annya itu mudmarrah tersimpan wujuban secara wajib. Coba perhatikan. Tuqaddaru, kita bacanya tuqaddaru an wujuban ba'da khamsati ahrufin. Ini bacanya ahrufin. Kan ada huruf, jadi harusnya nggak pakai kha, jadi pakai ha. Tuqaddaru an, ditakdir an itu wujuban secara wajib. Jadi ini menakdirnya wajib, jadi hal. Ba'da khamsati ahrufin, pakai ha tanpa titik ya. Setelah 5 huruf. 1 lamul juhud, lam juhud. Wahyallati taqa'u ba'da makana aw lam yakun. Jadi lam juhud itu lam yang datangnya itu setelah ada makana atau lam yakun atau semisalnya. Contohnya makanallahu liyadlimahum. Jadi lam tersebut lam juhud. Tidaklah Allah itu liyadlimahum untuk mendolimi mereka. Maka lam di sana lamul juhud, maka dia menakdirkan an tapi wajib. Wajib di mana? Wajib disembunyikan. Jadi makanallahu liyadlimahum. Tapi tidak boleh muncul an itu. Kita harus baca liyadlimahum. Liyadlimahum. Jadi harus dibaca liyadlimahum. Tidak boleh muncul an walaupun menakdirkan an. Lam yakunillahu liyaghfirallahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Tidak akan, ini juhud, menolak. Allah menolak mengampuni mereka, maka ini juhud. Yang kedua ini fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah, ini pembahasan wal jawabil fa'il wal itu. Wa hiya allati tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Wa hiya ala fa sababiyah itu allati yang tufidu memberikan ifadah bahwa sesungguhnya annama qablaha sesungguhnya yang sebelumnya sebelum fa itu fa sababiyah itu adalah sababun lima ba'daha sabab untuk setelahnya. Contohnya gini, kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Kulu, makanlah kamu min thayyibati ma razaqnakum dari yang sebaik-baiknya apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wala tatghaw fihi. Ini kalimatnya pembahasannya wala tatghaw fihi, dan janganlah kamu melampaui batas fihi di dalam memakannya. Fayahilla, maka akan halal alaikum terhadap kalian ghadabi, kemarahan kami. Maka wala tatghaw fihi itu adalah sebab terhadap dihalalkannya siksaan Allah atau kemarahan Allah. Maka kalau melampaui batas di dalam makan tersebut adalah sebab dihalalkannya atau dapatnya ghadab Allah. Begitu. Maka fa di sini adalah fa sababiyah. Baik, kita akan lanjutkan. Yang ketiga, wawu al-ma'iyah wa hiya bi makna ma'a tufidu al-musahabah.
Jadi wawu ma'iyah itu maknanya ma'a, beserta. Yang itu memberikan ifadah musahabah, kebersamaan. Contohnya la tanha an khalqin wa ta'tiya mislahu. Ini kalimatnya bagaimana? Sebentar. La tanha mungkin an khuluqin, bahasanya begitu. Jangan melarang kamu dari suatu akhlak. Wa ta'tiya, bersamaan kamu datangkan mislahu, semisilnya. Mungkin begitu. Jadi bagiannya itu adalah akhlak. Baik. Ini kalimatnya, setelahnya agak muskilah. Baik. Begitu ya. Jadi kita dilewat dulu. Yang berikutnya hatta. Wa yallati bimana ila aw lam ta'lil. Hattanya itu yang mengandung makna ila, aulat atau lam ta'lil. Atau lam ta'lil, alasan atau ila. Contohnya lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Lan nabroha, terus-terus katanya. Kami itu alaihi, terhadap, ini kata umat Nabi Musa itu alaihi, terhadap apa? Patung sapi itu akifina, untuk beribadah. Itikaf itu ibadah. Hatta yarji'a, ini hatta ini maknanya ila, sampai datang kepada kami Musa, atau lam ta'lil. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ini hatta bimana ila, atau bimana alasan, lam ta'lil. Atau Allahu, sebentar. Ati'illaha hatta tafuja biridahu, begitu. Bacanya begitu. Ati'illaha, kita harus detail bacanya, hati-hati. Ati'illaha hatta tafuza biridahu. Taatlah kamu kepada Allah hatta tafuza biridahu, sampai kamu memperoleh ridhonya, begitu. Ini hati-hati, kita rada ini detail, baca harus detail. Kalau tidak paham ini pasti salah baca. Ya wajar kalau agak-agak dilambatin, wajar, karena ini kan gak ada harakatan, sama aja, jadi kita pikir bacanya. Wahyallati bimana ila au ila al istinafiyah. Jadi au maknanya ila atau ila itu kecuali, untuk istisna. Mislu la astahalanna as-su'ba au adrukal muna, kata. Ai ila an adrukal muna. Jadi au adrukanya itu, au-nya itu ada di mana ila. Maknanya nih la astahulanna, sebentar. Istahala yastahilu, astahilu. La astahilanna, gitu. La astahilanna, karena lamnya lam taukid. Ada nun taukid. As-su'ba, mungkin kalimatnya saya akan menganggap mudah atau mencari kemudahan dari kesulitan. Sampai adrukal muna, gitu. Sekarang adawatul jazimah. Ciri atau adawat al jazimah
yujzamul mudhari'u idza sabaqathu ihdal jawazimi. Jadi fi'il mudhari itu dijazm bila mana didahului oleh salah satu yang jawazim, wahya kismani. Dan adawat al-jazimah itu ada dua golongan, dua bagian. Kismun yajzimu fi'lan wahidan. Satu bagian yaitu adawatul jazimah yang menjazm satu fi'il. Yang kedua wa qismun yajzimu fi'laini, yaitu satu bagian yang menjazm dua fi'il. Kita perhatikan. Al-jazimu fi'lan wahidan. Adawatul jazimah yang menjazm satu fi'il. Satu adalah lam. Wa ya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu adalah huruf nafi, jazm sama qalb. Qalb itu mengubah. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Lama wa hiya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Contohnya am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum. Jadi hasibtum an tadkhulu, asalnya tadkhuluna, dijazm dengan membuang nun. Yang ketiga lamul amri yatlubu biha ihdatsa fi'lin. Meminta dengannya itu dilakukan suatu pekerjaan. Contohnya liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Asalnya yunfiqu dengan lam amr menjadi liyunfiq, menjadi jazm dengan cirinya sukun. La nahiyah, la untuk larangan, yatlubu biha tarkahu, meminta dengan lam la nahiyah itu meninggalkan sesuatu. Contohnya la ta'budu asyaitona. Asalnya ta'buduna, dikasih dengan la, jangan kalian beribadah, maka ciri jazimahnya dengan adabat, dengan membuang nun. Al jazimu fi'laini adawatul jazimah yang menjazm dua fi'il. Alladhi yajzimu fi'laini isnata asyrata adawatan. Isnata asyarata adawatan. Kita jadikan begitu. Saya jadikan dijajikan tamyiz wahya. Jadi yang menjazm dua fi'il itu ada 12 di sini. Yang satu adalah in. Ini untuk syartiyah. In ta'budu ma fi in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu menyembunyikan apa yang di dalam diri kamu, au tukhfuhu in tubdu, jika kamu menampakkan apa yang di dalam dirimu, au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghisab dengannya. Nah, tubdu di sini adalah jazm, asalnya tubduna. Au tukhfuhu asalnya tukhfuna. Begitu. Ya, jazm. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Nah, yang dijazmnya yuhasibkumnya. Karena tukhfunya dengan dijazmnya dengan atof. Jadi yuhasibkumnya itu adalah jazm. Idma taf'al syarat tandab. Taf'al ini jadi dijazm tandam. Nah, di mayandam tandam. Baik. Wa baqiyatul adawati isman. Yang lainnya itu adalah isim. Tadammanat makna in, yang mengandung makna in. Wahya ismu mubham lil akil. Jadi isim mubham lil akil. Jadi termasuk isim yang menjazm. Yang menjazm itu adalah termasuk isim yang mengandung makna in. Contohnya man, wahya ismu mubham lil akil. Man ya'mal su'an yujza bi. Ya'mal itu jazm, yujza jazm dengan membuang huruf. Ma wahya ismu mubhamin li ghairil akil. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Ma taf'alu asalnya taf'aluna. Ya'lamhu asalnya ya'lamuhu.
mahma wahya ismun mubhamin li ghairil aqil. Mahma tubtin tadharhul ayyam. Tubtin asalnya tubtinu, tadharhu asalnya tadharuhu. Mata wahyasmu zamanin tadhammana makna syarti. Isim zaman yang mengandung makna syarat. Contohnya mata tarji arji. Asalnya tarji'u, arji'u. Ayana wahya ismu zamanin tadhammana makna syarti. Contohnya ayana tuhsin sarirataka tuhmad siratuka. Ayana tuhsin sarirataka tuhmad siratuka. Kapan saja kamu memperindah rahasia kamu, maka kamu akan dipuji sejarahmu. Aina wa yasmu zamanin tadhammana makna syarti. Aina tunzil an unzil. Di mana sama kamu singgah, maka saya akan singgah. Wa katsiran talhaquha ma azaidah litaukid. Yang banyak itu katanya menerima ma zaidah untuk taukid. Aina ma banyak menerima ma zaidah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Aina ma di mana saja. Ini isim zaman. Kalau isim zaman di sini adalah kalau isim zaman ini kalau tadi kakun. Aina ma takunu yudrikumul maut. Biasanya dibacanya aina ma takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu, maka kematian akan menjumpaimu. Anak wahwa ismu makanin tadhammana makna syarti wala talhuquha ma. Ini kalau di situ berarti bukan zaman. Kalau dinamai ini di mana saja berarti makan. Tapi kalau isim zaman berarti kapan saja kamu berada. Begitu. Baik. Agak muskil lah. Baik. Anna yunzil du ilmin yukram. Anna di mana saja yunzil. Ini kata yunzil. Singgah du ilmin orang berilmu itu yukram, dia akan dimuliakan. Haitsuma bahwa semua makanin tadhammana mana syarat, isim makan. Haitsuma tunzila tukrama. Di mana saja kalian berdua singgah, maka kalian berdua akan dimuliakan. Kaifama wa huwa ismu mubhamin tadhammana mana syarat. Kaifama takun yakun qarinuka. Bagaimana saja kamu ada, maka akan ada pula temanmu. Ayun wa ismu mubhamin tadhammana mana syarti wahya min baina adawati syarti mu'rabati bil harakati salasatil limulazamati idhofati ilal mufrad. Jadi kalau ayun itu mu'rabah, berubah hurufnya itu dengan 3 huruf itu, kadang dibaca ayun, ayan, ayin. Baik. Limulazamati hal idhofah ilal mufrad. Ayyumri'in. Ayyumri'in. Kita baca ya, ayyumri'in. Ayyumri'in yakhdum ammatuhu takhdumhu. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Bi ayyi qalamin taktub aktub. Nah gitu. Bi ayyi qalamin. Ini ayyumri'in. Sebentar, ini baca enaknya kalimatnya, maknanya gimana bagusnya. Ayyumri'in siapa saja seorang yang yakhdum
Mungkin bahasanya ummatahu. Jadi ayyumri'in yakhdum ummatahu, siapa saja orang yang berkhidmat terhadap umatnya, gitu aja. Takhdumhu, maka umatnya pun akan berkhidmat kepadanya. Begitu lebih cocok kalimatnya. Sekarang masuk ke fil hurufi, tentang huruf. Aqsamul harfi, pembagian huruf itu ada mabani atau hijai, ada ma'ani. Yang ma'ani itu ada amilatun, ada ghairu amilatin. Ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Sekarang al-huruful mabani. Huruf mabani itu hiya makana min bunyatil kalimati. Jadi huruf mabani itu huruf yang berada di dalam bangunan kalimat, kalba'i wal ya'i, seperti ba, ya, wa ta wa ghairiha minal ahrufil hijaiyah, dari huruf hijaiyah. Jadi huruf mabani adalah huruf hijaiyah. Sedangkan huruf mani wa huruful mani makana lahum maknan, yaitu huruf yang memiliki makna seperti min, tsumma, kemudian ida wa ghairiha wa ghairuha. Wal huruful amilah, adapun huruf yang amilah ya ma yuhditsu i'raban aw taghyiran fi akhiril kalimati ka hurufil jarri wa hurufil jazimah. Jadi yang amilah itu adalah huruf yang memperbarui i'rab atau taghyiran, mengubah i'rab di akhir kalimat, seperti huruf jar atau huruf al-jazimah, wan nasibah dan nasibah. Wa huruful atilah atau ghairul akamilah, huruf yang atilah, yang diabaikan atau tidak diamalkan, itu hiya ma la yuhditsu i'raban fi akhiril kalimati. Jadi yaitu huruf yang tidak mengubah i'rab di akhir kalimat, seperti hal, wa ida, wa na'am wa ghairha. Anwa'ul huruf, jenis-jenis huruf. Al hurufu bihasbi makna sawaun kanat amilatun am atilatun, tanqasimu ila aqsamin minha. Huruf dengan memperhitungkan maknanya, baik itu amilah atau atilah, itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Satu adalah huruful jar. Apa huruful jar? Yamin, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lam, al-wawu, at-ta'u, mud, mundu, hatta, khola, ada, hasya. Begitu. Yang kedua hurufun nasibah, huruf nasibah. Wahya an, lan, idan, kai. Contohnya begitu. Banyak yang lain. Ada huruful jazimah. Huruf jazimah contohnya lam, lama, lamul amri, la nahya, in, idma. Udah kemarin. Yang keempat ahruful atfi. Huruf atf itu wahya al-wawu, al-fa'u, thumma, au, am, ima, am. Sebentar. Al-wawu, al-fa'u, thumma, au, am, lakin, la, bal, hatta. Ahrufun nida. Huruf nida wahya ya, ayya, hayya, ay, al-hamzah. Yang keenam ahruful jawab. Huruf jawab itu ya la, na'am, bala, ay, ajal, jiro. Sebentar. An, la, kala. Ahrufun nifa, nafi. Ahrufun nafi, huruf nafi, lam, lama, lan, ma, la, lata, in. Ahruful syarti, huruf syart, in, idma, lau, laula, lauma, imma. Ahruful takhdid, huruf tahdid, alla, ala, alla, halla, laula, lauma. Baik. Ahruful masdariyah, an, anna, kai, law, ma. Ahruful istiqbal, sin, saufa, in, lan, hal, idma. Ahrufut taukid, inna, anna, nun, qad, lamul ibtida. Ahrufut tanbih, ala, ama, ha, ya. Ahrufut tamani, laita, law, hal. Harfut taraji, la'alla. Yang ke-11 harfut tashbih, wahuma al-kafu,
dan ka'anna. Sekarang aqsamul huruf. Ada pembagian huruf itu katanya al-ahadiyah. Ini ada huruf-huruf yang terdiri dari satu huruf. Ini contohnya ada al-hamzah, al-alif, al-ba, at-ta, sin, al-fa, al-kaf, al-lam, al-mim, an-nun, al-ha, al-waw, al-yaw. Ini yang mengandung makna. Ada as-sanaiyah. As-sanaiyah itu dua huruf. A, id, al, am, an, in, au, i, bal, an, fi, qad, kai, la, lam, lan, lau, ma, mud. Ini bisa dibaca min, hal, wa. Sebentar. Oh, yang dua huruf ya, ai, ha, dan nun sakilah. Nun sakilah itu dua huruf karena tasdid itu. Yang ketiga ada thulasiyah. As-sanaiyah, as-suna, tasniyah di sanaiyah. Ini thulasiyah, tiga huruf. Ai, ajal, ida, idan, ala, ila, amma, anna, inna. Sebentar. Ayya, summa, bala. Ini ada jalala, jiro, khola, ruba, saufa, ada, ala, lata, laita, mundu, naam, hayya. Baik. Ada yang rubaiyah, idma, ala, ila, amma, ima, hasya, hatta, kana, kala, lakin, la'alla, lama, laula. Ada yang al-khumasiyah, lakinna gitu. Ya gitu. Jadi ada huruf itu ada yang huruf itu ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, lima huruf. Baik. Fawaidul huruful hadiyah. Ada huruf-huruf yang satu huruf itu apa faedahnya? Kalau hamzah itu untuk istifham, litaswiyah, dan linnida. Jadi untuk bertanya, untuk memanggil itu bisa. Yang kedua ada alif. Alif itu adalah istighosah, nad, fasl, litasniyah. Adalah istighosah untuk meminta itu bisa. Atau misalkan nadab atau tasniyah. Alif itu bisa mengatakan domir tasnya itu dengan alif ada. Kita lihat ada ba. Ba itu lizaidah untuk tambahan, lil ilsok, sababiyah untuk sebab disma. Ada al-qasam atau sumpah. Ada sin lil istiqbal. Sin li istiqbal. Masuk biasa fi'il mudhari biasanya. Ada fa. Fa itu li tartib mat ta'qib, rabtil jawab lizaidah, atau litahsinil lafzi untuk memperindah lafaz. Ada kaf litashbih lil khitab li zaidah. Kaf itu pokoknya untuk tasbih. Tapi bisa untuk khitab dan zaidah katanya di sini. Ada ta. Ta itu lil isti'anah. Lil isti'anah. Untuk meminta. Jadi misalkan istaghfaro. Istaghfaro. Atau nih ta'allama. Dari alama misalkan ta'allama, mencari ilmu. Ada tali tahnis, taknis untuk perempuan, taknis. Ada lil qasam, tallahi. Lam itu ada di sini, ada lil amr, ada kemarin lil amr, ada lil ibtida, ada lil ikhtisas. Lillahi, milik Allah itu ikhtisas. Ada mim lidalalati ala jamil dzukur, jamak mudzakkar. Muslimuna, sebentar ya, mim ada mim sebentar, nanti kita tahu. Ada nun itu lil wiqayah minal kasir atau lit taukid. Ada ha lisakt atau lil ghaibati, gaib.
Ada wawu, wawu itu asalnya lil mutlaqil jam'i, mutlak untuk gabung. Lil istinaf, istinaf katanya. Istinaf itu permulaan pembicara. Lil hali, lil ma'iyah, lil qasam. Wawu ma'iyah kadang ada makna ma'a atau makna qasam, sumpah. Ada al-ya, ya lit takallumi, untuk ya yang berbicara. Fawaidul hurufis sanaiyah. Yang dua huruf itu ada qad lit tahqiq atau lit taklil. Contohnya qad, qala. Qad yaqulu, biasanya kalau ke fi'il mudhari itu lit taklil atau lit tawaqqu. Terjadi qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ini qomat berarti tawaqqu, terjadi. Atau lit qarib katanya dekat itu maknanya. Atau a lin nida untuk memanggil. Id lil mufajaati atau lit ta'lil, alasan. Sekarang al itu lit ta'rif atau li zaidah. Alif lam itu al itu lit ta'rif untuk ma'rifat. Am itu lil muadalah al taswiyah atau bimakna bal. An itu masdariyah, mufassirah atau li zaidah, atau an juga lil mukhaffafati min ana, untuk yang diringankan dari ana, asalnya ana itu. Atau ini yang ketujuh, ini tidak disebutnya li syarti, lin nafi, li zaidah. Ini untuk apa? Ini tidak muncul nih. An, bentar. Oh ya, mungkin masuknya di sini adalah in. Ini benar, ada in li syarti, lin nafi, li zaidah. Yang ke-8 ini enggak ada. Tadi ada di sini 8 coba nih. In, au. Au di sini adalah, nah benar nih. Li muqabalati imma atau li ahadi syai'aini. Oke, baik. Jadi kita tambahin saja nih in dan au. Ada ai itu lil jawab, bal lil idrob. An itu asalnya lil mujawazah, lil badliyah. Fi itu asalnya lil dzarfiyah, tapi kadang ada lil musahabah li sababiyah. Kai itu li ta'lil, alasan. La itu lin nahiyah, untuk nahi, larangan, atau lin nafiyah, menafikan atau tambahan, li zaidah. Lam, nah lam itu adalah lin nafil mudhari wa jazmihi, nafi atau jazm, dan menjazmnya. Lan itu lin nafil mudhari dan nasbi, jadi mudhari dinasab dan dinafi dan dinasab. Law li syarti lil masdariyah, syarat. Hal itu li istifham, untuk bertanya. Wa lin nadbah, ma lin nafiyah, untuk menafi, li zaidah, tambahan, atau kafatun anil amal, lil masdariyah. Mud itu lil ibtida, lil dzarfiyah. Min, sebentar, lil ibtida, untuk permulaan, atau lil tab'id, untuk maknanya sebagian, atau lil ta'lil atau alasan, atau lil zaidah. Katanya sebagian ada min, ini katanya min, bacanya min. Bacanya min ini. Sebentar. Ini lanjutnya ke ya min, bacanya min. Nah, bacanya min. Atau bisa juga lil bayan. Sebentar. Ya lin nida. Biasa sering baca dia. Lin nadbah, lit tanbih. Ha lit tanbih, ai lit tafsir atau lin nida. Dan yang 26 nunu sakilah lit taukidil fi'li. Untuk taukid. Sekarang fawaidul hurufis tsulasiyah. Huruf yang 3 itu katanya itu lin nida. Ajal lil jawab, ida lil mufajati lil dzarfiyah, idan jawab lil jaza, ala lit tanbih lil istiftahiyah, dan lit talabin birrifqi, ala meminta untuk rif, ila lil intiha
amma litanbih, inna litaukid lil jawab, ayya linada linida, ana litaukid lil masdariyah, biasa yang paling ini taukid. Bala itu jawab. Summa litartib ma tartib, tapi ada tarhik, tidak langsung, ada jeda waktu. Jalal lil jawab, jiro lil jawab, khala lil istisna, yang biasa sering pakai istisna. Ruba lit taklil dan ditaksir, saufa lil istiqbal, ada lil istina, ala lil istila. Ini asalnya di sini ala lil istila. La ta'lin nafi, laita litamani, mundu lil ibtida dan lil dzarfiyah, dan na'am lil jawab lin nida. Sekarang yang 4 huruf fawaidul hurufir rubaiyah ada idma li syarti, ala li tahdid, pembahasan tahdid. Illa itu lil istisna. Imma lit tafsil. Amma li syarti, lit tafsil, lit taukid. Hasya lil istisna, la'alla lit taraji dan tawaqqu'i, hala lit tahdid, hatta lil intiha, lil ghayah, lil ibtida, ka'anna lit tashbih, lil dhanni, kalla lil rad'i wa jazri, untuk menolak atau jazr, litad dan litanbih, lakin lil athf, untuk ataf dan istidrak. Jadi lakin itu ada untuk ataf atau untuk istidrak, ada dalam turnya. Lama itu linafil mudhari atau li syarti atau li dzarfi. Lam wa lamma. Jadi kadang lil jazmi juga, jazmul mudhari kan ada lamma. Oh ini tapi ya ada mudhari ada lam wa lamma, wa lam ada. Laula lit takhdid li syarti, laula lit takhdid li syarti. Baik. Nah, sekarang nih fawaidul hurufil khumasiyah. Lakinna itu lil istidrak. Alhamdulillah selesai pembahasan af'al al-muyassar fil af'ali wal asma'i wal ahrufi. Bihamdillahi rahmanir rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.